Oke, selamat pagi sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadap Yang Budi Wasa dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, di sini kita akan kembali ke materi tentang sayuran dan kentang. Ya. Yang pertama itu sayuran. Sayuran dikelompokkan menurut jenisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada root vegetable. Root vegetable itu adalah sayuran yang berasal dari akar-akaran. Yang kedua, itu ada tuber vegetable, itu yang berasal dari umbi-umbian. Terus, yang ketiga, itu ada bulb vegetable, itu termasuk golongan umbi lapis, contohnya seperti bawang-bawangan. Ya. Terus selanjutnya itu ada steam vegetable. Steam vegetable itu adalah sayuran tunas. Dan yang nomor 5 itu ada leaf vegetable, sayuran daun. Habis itu ada vegetable fruit, sayuran buah. Terus flowers vegetable itu ada sayuran bunga. Food and seed vegetable itu adalah kacang-kacangan. Yang nomor 9 itu ada sprout. Itu juga termasuk sayuran tunas. Ya. Di sampingnya itu ada cara penyimpanan sayuran. Yang pertama, disimpan dalam tempat yang cukup dingin. Dan yang kedua, tidak tertutup dalamnya agar sirkulasi udara, tekstur, warna, dan vitamin tetap terjamin dan terjaga. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam sayuran vegetable. Jenis sayuran. Yang pertama, sayuran segar. Yang kedua, itu ada sayuran dalam kaleng. Dan yang ketiga, sayuran yang dikeringkan. Yang keempat, sayuran yang dibekukan. Dan yang kelima, itu ada sayuran yang difermentasi. Itu kalian bisa catat. Di sini Pak akan jelaskan tentang sayuran segar. Sayuran segar yang didapat dalam keadaan segar dan dikonsumsi dengan atau tanpa pengolahan lebih terdahulu. Itu sayuran segar yang bisa kalian konsumsi langsung tanpa ada pengolahan. Yang kedua, sayuran dalam kaleng. Sayuran yang disimpan dan diawetkan dalam kaleng. Untuk sayuran dalam kaleng, biasanya warna sayuran akan terlihat lebih pucat. Terus, yang ketiga, sayuran yang dikeringkan. Sayuran yang dikeringkan dengan proses pengeringan dengan mesin ataupun melalui proses penjemuran. Yang keempat, sayuran yang dibekukan. Sayuran yang diawetkan dengan cara membekukan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Terus, sayuran yang difermentasi. Sayuran yang diawetkan dengan proses fermentasi. Biasanya, sayuran difermentasi dengan proses pengasinan. Oke, selanjutnya
Cara memilih sayuran berdasarkan penggolongannya. Yang pertama itu ada leaf vegetable. Contohnya leaf vegetable itu ada bayam, atau juga disebut dengan spinach. Habis itu ada selada, itu disebut dengan lettuce. Ada kol, itu disebut dengan cabbage. Kol merah, itu disebut dengan red cabbage. Yang kedua itu ada fruit vegetable. Fruit vegetable, contohnya itu ada tomato, ada terong atau eggplant. Ya, yang kedua ada okra atau ladyfinger. Habis itu ada cucumber. Dan selanjutnya ada pumpkin, labu. Itu fruit vegetable. Selanjutnya dari tuber vegetable. Contoh sayuran yang berasal dari umbi. Umbi akar itu disebut dengan root. Contohnya seperti carrot, beetroot, lobak, ubi jalar, dan potato, kentang. Itu termasuk dalam golongan umbi akar. Habis itu ada umbi lapis. Root vegetable. Itu contohnya seperti bawang putih, garlic, bawang merah, shallot, bawang bombay, onion, dan daun bawang. Itu disebut dengan leek atau spring onion. Habis itu ada flowers vegetable. Flowers vegetable itu adalah sayuran yang berasal dari bunga. Contohnya seperti brokoli, kembang kol. Itu disebut dengan cauliflower. Selanjutnya ada stem dan tuber vegetable. Itu berasal dari tunas dan tangkai. Contohnya seperti asparagus, rebung, dan seleri. Selanjutnya ada food and seed yang berasal dari biji atau kacang-kacangan. Contohnya seperti buncis, green bean, kacang polong, itu disebut dengan peas. Terus yang paling bawah itu ada mushroom. Contohnya jamur kancing, bottom mushroom. Ya. Nah, sekarang kalian bisa catat sambil Pak menjelaskan. Di sini ada macam-macam potongan sayur dan buah. Ya. Yang pertama itu ada cipunit. Cipunit itu potongan mengiris halus, daun selada, atau sayuran dari daun seperti bayam, kol merah, dan digunakan sebagai hiasan atau juga disebut garnish. Sudah? Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu ada brunoise. Brunoise dipotong berbentuk kubus, biasa digunakan sebagai hiasan atau garnish untuk konsum dari wortel, bawang bombay, lobak, dan seledri. Terus
Selanjutnya, yang nomor 3, itu ada Maisdoin. Buah-buahan atau sayuran dipotong kubus atau dadu biasanya digunakan pada buah kentang, wortel, lobak, pepaya, dan apel. Itu bahan yang digunakan untuk membuat jenis potongan Maisdoin. Sudah? Selanjutnya itu ada paisan. Paisan itu adalah potongan dengan bentuk tipis-tipis, berbentuk segi 4, segitiga, atau 15 mili bentuk bulat. Umumnya digunakan sebagai hiasan atau garnish. Atau bisa juga digunakan untuk membuat sup. Habis itu nomor 5. Itu ada potongan julienne. Potongan strip halus diterapkan pada daging seperti ham atau lidah. Dan sayuran seperti daun bawang, kol, bawang bombay digunakan sebagai hiasan. Atau juga bisa digunakan sebagai coleslaw salad. Selanjutnya, yang nomor 6 itu ada jardiniere. Jardiniere potongan dengan ukuran 1 mm kali 1 mm kali 3 cm. Disebut juga dengan bâtonnets de Laon. Terus, yang nomor 7 itu ada mirepoix. Mirepoix adalah campuran berbagai sayuran seperti bawang bombay, wortel, seledri, dan daun bawang yang dipotong dadu kasar. Digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat saus. Itu disebut dengan mirepoix. Terus yang nomor 8 itu ada chop. Chop adalah jenis potongan mencincang sayuran sampai halus atau sedikit kasar. Contohnya seperti mencincang onion, garlic, salad, parsley yang digunakan sebagai garnish atau hiasan atau sebagai bahan pengisi atau bahan tambahan yang digunakan untuk mengolah makanan. Terus yang nomor 9 itu ada cube atau dice. Potongan dadu dengan ukuran yang besar, sedang, dan kecil. Digunakan pada sayuran wortel, kentang, tomato, dan juga pada daging. Biasanya digunakan untuk membuat sup. Untuk selanjutnya itu ada slice. Slice adalah jenis potongan yang mengiris tipis sayuran sesuai bentuk seperti cucumber, carrot, onion, tomato yang digunakan untuk membuat salad. Terus selanjutnya ada serve. Potongan seperti slice tetapi dengan ketebalan 1 cm. Dilakukan pada lettuce, ayam, dan digunakan untuk salad ataupun sup. Sudah? Habis itu ada potongan loseng atau diamond shape. Loseng itu potongan miring dengan ketebalan 0,5 cm atau bisa dibentuk seperti diamond.
Habis itu ada section atau wedges. Potongan yang biasanya digunakan untuk tomato, lemon, dan potato. Terus yang nomor 14 itu ada turning. Potongan segi lima atau melengkung biasanya digunakan pada carrot ataupun lobak. Terus yang nomor 15 itu ada PC. Potongan menurut bentuk dengan ketebalan 2 mm. Biasanya digunakan untuk sayuran carrot. Terus yang terakhir itu ada floret. Sayuran yang dipotong per kuntum bunga biasanya digunakan pada brokoli dan cauliflower. Ya, itu kalian bisa catat dulu macam-macam potongan sayur dan buahnya. Nanti di ulangan Pak akan berikan soal ini, ya. Dan nanti Pak juga akan kasih e-learning, tolong kalian jawab di sana. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam metode memasak sayuran. Nah, di sini Pak akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan sayuran. Yang pertama itu ada blanching. Blanching itu adalah proses merebus cepat dengan menggunakan air yang sudah mendidih dan direbus dalam waktu singkat. Makanan kemudian disegarkan kembali dengan dibilas atau dimasukkan ke dalam air dingin untuk menghentikan proses memasak. Ya, itu disebut dengan blanching. Yang kedua, itu ada boiling. Boiling adalah memasak makanan di dalam air mendidih yang jumlahnya lebih banyak daripada makanan yang dimasak, sehingga makanan yang dimasak dapat terendam atau tenggelam seluruh sayuran dalam air. Itu disebut dengan boiling. Sistem memasak ini menggunakan air yang lebih banyak daripada makanan yang direbus. Itu disebut dengan boiling. Terus, yang ketiga itu ada blanching. Ada braising. Braising itu adalah merebus makanan dalam cairan yang jumlahnya sedikit lebih banyak dari bahan makanan atau menutupi bahan makanan dan dimasukkan di dalam oven. Cairan yang dipergunakan dalam teknik braising adalah kaldu atau juga disebut dengan stock. Di dalam cairan yang pekat dan panas yang cukup tinggi karena dilakukan dalam alat yang tertutup rapat. Itu disebut dengan braising. Terus yang nomor 4 itu ada etouffeur. Biasanya digunakan untuk beberapa macam sayuran yang banyak mengandung air seperti tomato, cucumber, labu, dan lain-lain. Proses pengolahannya itu ada baking pan, dioles dengan butter, atau sayuran di atasnya, lalu ditutup, dimasak dengan api kecil. Selain rasa, juga dimasak dengan air yang keluar dari sayuran tersebut. Dinilai nutrisinya juga tidak hilang. Terus yang nomor 5 itu ada glazing. Glazing itu adalah sayuran yang akan dimasak, dipotong dalam potongan kecil. Dibentuk turning, diberi butter, sedikit gula, dan air sebatas permukaan.
Cairan yang ada setelah beberapa saat akan terserap sehingga gulanya berubah menjadi sirup dan memberi warna cemerlang pada sayuran tersebut. Sayuran yang biasa digunakan adalah carrot dan sejenis lobak. Terus selanjutnya itu ada steaming. Teknik steaming itu adalah teknik memasak dengan menggunakan uap. Contohnya seperti mengukus. Adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih dengan volume 100 derajat Celcius dalam suatu tempat yang tertutup. Contohnya seperti steam rice, steam potato, dan steam vegetable. Itu teknik memasak dengan menggunakan uap air. Terus selanjutnya ada saute. Saute itu adalah memasak dengan menggunakan sedikit minyak atau menggunakan butter. Ya. Dalam bahasa Indonesianya itu biasa dikenal dengan menumis. Itu adalah teknik saute. Terus yang nomor 8 itu ada au gratin. Memasak dengan cara au gratin bertujuan mematangkan permukaan masakan dengan panas dari atas. Tetapi bahannya sudah dimatangkan terlebih dahulu. Fungsinya hanya untuk mencari warna dari permukaan masakan. Alat yang tepat untuk au gratin itu adalah salamander. Itu alat yang digunakan untuk mencari warna pada makanan. Ya. Terus yang terakhir itu ada deep fried atau disebut dengan deep frying. Deep fried itu adalah cara memasak atau menggoreng dengan menggunakan banyak minyak hingga bahan yang dimasak tenggelam ke dalam minyak. Alat yang digunakan itu adalah deep fryer atau fryer atau juga disebut dengan penggorengan. Ya. Itu adalah macam-macam metode atau cara memasak sayuran. Sudah dicatat? Mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak, ini kalian bisa pelajari nanti di rumah ya. Ini nanti akan Pak masukkan ke dalam e-learning. Dan Pak akan ambil beberapa materi ini dan Pak jadikan soal. Dan nanti juga di ulangan harian kalian akan kelihatan semua materi yang Pak berikan. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dan kita ketemu minggu depan lagi. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi.